Well, for today, I have prepared a sermon. Let me share my screen. The parable of the prodigal son. Baik, pada sahabat ini, pekabaran yang akan dibawakan berjudul Perumpamaan Anak yang Hilang. This story, sometimes we think is talking about the sinners. Seringkali kisah ini membawa pikiran kita kepada orang berdosa. But it has a lot of messages for us who call ourselves Christians. Tetapi banyak pesan bagi kita yang menyebut diri Kristen. And before we begin, I'd like to just bow my head and pray once more. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Heavenly Father, I pray that as we study your word, Bapa kami yang di sorga, sebagaimana kami mempelajari firman-Mu, that you may touch our hearts. kiranya Engkau menjamah hati kami. Maybe we are like the prodigal son. Mungkin kami seperti anak yang hilang itu. Maybe we're like the older brother. Mungkin kami seperti anak yang sulung. I pray, Lord, that your Holy Spirit may speak to us today. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus beserta kami, menguasai kami saat ini. This I ask in Jesus' name, amen. Kami berdoa dan memohon dalam nama Yesus. Amin. The prodigal son, the story of the prodigal son is found in Luke chapter 15. Kisah tentang anak yang hilang terdapat dalam Lukas pasal 15. And Jesus is the one giving the parable. Dan Yesus sendiri yang menyampaikan perumpamaan itu. And he said, a certain man had two sons. Dia berkata bahwa ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. And the younger one wants his inheritance early. Dan yang bungsu ingin mendapatkan bagian miliknya lebih dahulu. And without any more information, the Bible tells us in Luke 15:11, he divided unto them his living. Dan meskipun tidak ada penjelasan rinci lainnya, dalam ayat 12 dikatakan ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. What's amazing in the story is that the father did what the younger son said. Yang menarik adalah sang ayah tetap memberikan apa yang diinginkan oleh si bungsu. And in verse 12, it goes on, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Dan dalam ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. And the Bible said he wasted his substance with riotous living. Dan Alkitab berkata, dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. In this parable of the prodigal son, we see how the Lord deals with men who once had a relationship with the Father but leaves. Melalui perumpamaan anak yang hilang ini, kita melihat bagaimana Tuhan memperlakukan manusia yang sebelumnya mempunyai hubungan dengan Bapa, tetapi pada akhirnya meninggalkan Dia. So this parable will teach us a little bit about God the Father. Karenanya perumpamaan ini akan mengajarkan kepada kita sedikit tentang Allah Bapa. It will teach us how great the Father's love is. Kisah ini akan menceritakan kepada kita begitu besar kasih Allah itu. And the parable deals with men and women who know the Father's love and yet leave. Cerita ini berhubungan dengan pria dan wanita yang mengetahui tentang kasih Bapa tetapi meninggalkannya.
It's not talking about sinners who don't know the Father and then come back. Ini bukan bercerita tentang orang berdosa yang tidak mengenal kasih Bapa dan kemudian kembali. It's speaking about those of us who know the Father's love, and yet we forget. Tetapi ini berbicara tentang kita yang mengenal kasih Bapa, namun kita melupakannya. And so the younger son decides one day he is tired of being at home with all of the rules. Jadi satu kali si bungsu ini sudah jenuh dengan segala aturan di rumahnya dan dia ingin pergi. His father's house is a house of order. Rumah bapaknya adalah rumah yang berperaturan. There is hard work to be done. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. There is only 2 sons. Hanya ada 2 anak. The father apparently has a large estate and needs servants. He's a rich man. Sang bapa rupanya mempunyai lahan yang luas dan karenanya perlu banyak pembantu sebab dia adalah orang yang kaya. And the younger son wants freedom. He wants to leave. Dan anak yang bungsu ingin kebebasan dan karenanya dia ingin pergi. He doesn't even wait until the father dies. He wants his portion now. Bahkan dia tidak mau menunggu sampai orang atau bapaknya meninggal. Dia mau bagiannya diterima sekarang. He stops thinking about the future. Dia berhenti memikirkan tentang masa depan. And he goes, the Bible says, into a far country. Dan setelah menerima bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh. It's like Jonah when he began to run from the Lord. Layaknya Yunus pada waktu lari daripada Tuhan. The Bible says he went down to Joppa. Alkitab katakan dia pergi turun ke Yopa. Then he went down into the ship. Dan dia turun lagi ke perut kapal. And in his prayer he says he went down to the bottom of the sea. Dan pada akhirnya dia dilempar ke dalam laut dan di dalam laut. When we turn our backs on the Father, we're headed down. Pada waktu kita berpaling daripada Bapa, maka kita akan turun ke bawah. So the son is in a far country, no one to tell him what to do. Jadi si anak ini yang pergi ke negeri jauh, tidak ada yang mengatur hidupnya. He starts to live as he pleases. Dia hidup sebagaimana dia mau. His wealth, which he claimed for himself from the father, he squanders it. Kekayaan yang dia peroleh dari ayahnya, dia habiskan begitu saja. In the parable, we don't know how long he was gone. Dalam perumpamaan ini tidak disebutkan berapa lama dia pergi. But we know that he came to want. He lost all that he had. Tapi kita tahu bahwa dia memboroskan semua yang dia miliki. His treasure is gone. Years are gone. Hartanya habis, tahun-tahun hidupnya habis. From all of the riotous living, his mind is affected. Dan dari kehidupannya yang berfoya-foya, hidupnya, pikirannya terpengaruh. All of what he could be is now lost. Dia sebenarnya bisa menjadi lebih baik, tapi sekarang hilang. Verse 14 tells us, and when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Ayat 14 berkata, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
You know, when we leave the Father and we forget the Father's love, Saudaraku dalam Tuhan, jika kita meninggalkan Bapa dan melupakan kasih-Nya, things may seem to go well for a while. kelihatannya sepertinya oke-oke saja pada awalnya. But there is always a mighty famine at the end of the road for those who leave the Father. Tetapi pada ujung jalan nanti akan terjadi bencana kelaparan bagi mereka yang meninggalkan Bapa. This reminds me of the prophecy at the end of time. Hal ini mengingatkan kita kepada nubuatan tentang akhir zaman. When the Bible says there will be a famine, but not of bread. Di mana Alkitab katakan akan terjadi kelaparan, tapi bukan untuk makanan. There will be a famine of the word of the Lord. Akan ada kelaparan untuk firman Tuhan. In this famine, the boy still has hope. Dan dalam masa kelaparan ini, si anak masih punya harapan. But in that famine to come in the future, there will be no hope. Namun kelaparan yang terjadi di masa depan nanti tidak ada harapan. When probation closes, it will be too late for those who seek the Lord. Pada waktu pintu kasihan ditutup, maka sudah terlambat bagi mereka yang hendak mencari Tuhan. And verse 15, and he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Ayat 15 berkata, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. For a Jew, this was the worst job you can have. Bagi orang Yahudi, ini adalah pekerjaan yang terburuk yang dapat dikerjakan. To feed swine is as low as you can go. Memberikan makan babi adalah hal yang sangat rendah. He is now a slave, Sekarang dia menjadi budak, forced to feed pigs. dipaksa untuk memberi makan babi. He was free and rich, and now he is at his lowest point. Tadinya dia adalah orang yang bebas dan kaya, tetapi sekarang dia menjadi orang budak dan hidup paling rendah. In Christ's Object Lessons, I like how Ellen White puts it. Dalam Membina Kehidupan Abadi, Nyonya White menyampaikan, She says that when a sinner is bent on sinful pleasure, pada waktu orang berdosa membengkokkan hidupnya kepada kesenangan dunia, the sinner desires to be separated from God. itu sama dengan si orang berdosa rindu atau ingin terpisah daripada Allah. But he claims the good things from God as his right. Tetapi dia menyatakan bahwa hal-hal yang baik dari Allah adalah haknya. The sunshine, the rain, Sinar matahari, hujan, health, kesehatan, happiness. kebahagiaan. He thinks these belong to him by right. Dia merasa bahwa itu semua menjadi miliknya, oleh karena itu haknya. Yet these things come to us from the Father. Namun hal-hal itu semua datang dari Bapa. But the sinner desires to be separated from God. Namun orang berdosa inginnya terpisah dari Allah. But she says here, whosoever attempts to live apart from the Father, from God, is wasting away his life. Nyonya White katakan, barang siapa yang memisahkan hidupnya dari Allah atau dari Bapa, menyia-nyiakan akan hidupnya. But the Father
still yearns and longs for his son. Namun demikian, Bapa rindu dan berharap untuk anaknya. Verse 16 says, and he would fain have filled his belly with the husk that fell that the swine did eat, and no man gave unto him. Ayat 16 katakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. The owner of these swine valued the swine more than this boy. Pemilik babi itu lebih menghargai babi-babinya daripada anak tersebut. The Bible says in verse 17, and when he came to himself. Ayat 17 Alkitab berkata, lalu ia menyadari keadaannya. This is the important part of the story. Ini adalah bagian terpenting dari perumpamaan ini. Many do not come to themselves. Banyak yang tidak menyadari keadaannya. The language in the English, when he came to himself, Kalimat dalam bahasa Inggris yang berkata, when he came to himself, gives the idea that before he came to himself, he was besides himself, he was crazy. memberikan pengertian bahwa sebelum dia sadar akan keadaannya, dia dalam keadaan sakit jiwa. From the time he asked his father for his inheritance, he was not thinking straight. Pada waktu dia meminta bagiannya kepada bapaknya, dia tidak berpikir lurus. And for months and years, he is not thinking straight. Dan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dia tidak berpikir waras. But one day, when he was right down low, he came to himself. Tetapi, satu hari pada titik terendah dalam hidupnya, dia menyadari keadaannya. You know, David in one of the Psalms talks about how he was comparing the Christian or the ones who believe in God with the ungodly. Dalam buku Mazmur, pemazmur membandingkan orang yang tidak takut akan Allah dengan yang takut akan Allah. And he is somehow complaining to God. Dan pemazmur mengeluh kepada Allah. I think it's Psalm 73 or 77. Ya, it's Asaph. Asaph, okay. Yeah. And he is saying how the wicked, that their conscience doesn't bother them. Ya, mereka bergumul. Dalam hal ini pemazmur yaitu Asaph bergumul bahwa kenapa orang-orang ini tidak terganggu pikirannya. He says their eyes bulge out with fatness. Jadi matanya itu keluar dengan penuh lemak. They have more than heart could wish, all of these things. Mereka memiliki semua yang hatinya rindukan. But then he went to the sanctuary. Tapi pada waktu dia datang ke Ka'bah, And he understood their end. dia sadari, dia mengerti akhir daripada kehidupan mereka. And then at the end of the psalm we read, I was as a beast before thee. Ya, pada bagian akhir si pemazmur mengatakan kepada Allah bahwa dia layaknya binatang di hadapan Allah. In other words, I wasn't thinking straight. Ya, sebab dikatakan aku seperti hewan di dekatmu, itu maknanya adalah tidak berpikir waras. And sometimes, like the prodigal son, we stop thinking straight. Dan sering seperti anak yang hilang ini, kita juga tidak berpikir waras. We look at the world, we see how they eat, what they drive, how they live, and we want that also. Kita melihat kepada dunia, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana hidup, bagaimana makan, dan sebagainya. Kita ingin seperti itu. We need to come to ourselves. Kita perlu menyadari keadaan kita.
And now he decides to go back home. Sekarang dia memutuskan untuk kembali pulang. First, he starts to think, Pertama dia berpikir, my father's servants have enough to eat, and I am dying with hunger. dia katakan bahwa orang upahan bapaknya berlimpah-limpah dengan makanan, tapi saya di sini mati kelaparan. And then he makes a decision. Lalu dia membuat keputusan. I will arise and go to my father. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. If we read the book Steps to Christ, we see that the prodigal son is following the steps. Jika kita membaca buku Kebahagiaan Sejati, si anak yang hilang ini mengikuti langkah demi langkah. First, he recognizes that he is a sinner. Pertama, dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. And then he uses his willpower. He makes a decision. Dan kemudian kuasa memilihnya dia gunakan dan dia berbuat keputusan. I will arise and go to my father. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. And he rehearses in his mind what he's going to say, how he's going to confess to the father. Dan dalam pikirannya, dia mengulang-ulang, dia melatih apa yang akan dia sampaikan kepada papanya sebagai pengakuannya. He is willing to give up his right to be called a son and to be a servant. Dia bahkan rela mengorbankan statusnya sebagai anak dan menjadi hamba bagi bapaknya. Sometimes it is only after a life of sin and in our deepest need, we realize that the Father's house was actually a good place. Sering atau kadang harus kita lalui dulu kondisi yang menyedihkan, yang terburuk dalam hidup kita untuk menyadari bahwa rumah Bapa adalah tempat terindah bagi kita. And verse 20 says, and he arose and came to his father. Lalu ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. He didn't sit down and only think, he acted and he went. Dia tidak hanya duduk dan berpikir, namun dia bangkit dan bertindak. In that book, Steps to Christ, Ellen White says also, many will perish while hoping and desiring to be Christians. Dalam buku Kebahagiaan Sejati tersebut, White menyatakan banyak yang berharap dan ingin menjadi Kristen. Just sitting down and wishing and thinking is no good. Dan hanya duduk, berpikir dan berharap tidak ada artinya. We have to take our salvation in our hands and go to our Father. Kita harus mengambil keselamatan dalam tangan kita dan pergi kepada Bapa. In verse 18, I like what he says. He is willing to give up his right as a son, yet in his mind, he's going to say unto him, Father. He will call him Father. Dalam ayat 18 dikatakan meskipun dia rela untuk mengorbankan statusnya sebagai anak dan menjadi hamba, tapi dia tetap memanggil orang tuanya atau ayahnya Bapa. The Spirit of Prophecy tells us when we call God our Father, it's music to his ears. Roh Nubuat katakan bahwa bila mana kita menyebut Allah Bapa kita, itu adalah suara indah bagi telinganya. Because that's really what he is. He is a father. Sebab demikianlah dia adalah Bapa kita. That's not a Bible metaphor, some type of just so we can understand. He is a real father. Seringkali kita rasa itu mungkin hanya istilah ataupun kiasan dalam Alkitab. Tidak. Allah Bapa adalah Bapa kita yang sesungguhnya. In verse 20, it keeps going, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ayat 20 dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Ayat 20 berkata, kata anak itu katanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. And the father does not argue with his son. Dan sang ayah tidak berargumen dengan anaknya. He simply proves to him that he is accepted. Dia hanya buktikan kepada anaknya bahwa sang anak diterima kembali. He says to his servants, verse 22, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Sang ayah berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. The robe, the ring, the shoes, all showed that he was accepted as son in the household. Jubah, cincin, dan sepatu itu adalah gambaran bahwa dia diterima kembali dalam rumah tangga bapaknya. It shows that he had lost all his very clothes and his shoes. He had wasted and were gone. Itu juga menyatakan bahwa dia telah kehilangan seluruhnya, jubah, cincin, sepatu, hilang. There is a story of a painter. Nah, ada sebuah kisah tentang seorang pelukis. And the painter he read the story and it touched him. So he began to draw a picture of the father. Dia membaca sebuah kisah dan terjamah hatinya oleh kisah itu dan dia mulai menggambar seorang ayah. And the painter wanted to catch that moment when the father was taking off, seeing his son going to meet him. Dan sang pelukis tersebut hendak menggambarkan saat di mana sang ayah melesat lari untuk menjemput anaknya. And as he painted the picture and he came down to the feet of the father, he put one of his shoes blue and one of his shoes red. Dan pada waktu dia melukis pada bagian kaki dari sang ayah, dia gambar sepatu, yang satu biru, yang satu merah. And one of his friends that was looking at the picture, he says, it's a nice picture and you're a famous artist, but you've ruined the picture. The shoes are different colors. Are you colorblind? Teman-temannya mengatakan, kamu pelukis yang handal, pelukis hebat, gambarnya pun bagus, tetapi sepatu itu merusak gambar ini. Apakah kamu buta warna? And he says, no, I did it on purpose. Dia katakan, oh tidak, saya memang sengaja membuat sepatu yang beda warna. I'm trying to portray the moment that the father is leaving to see his son. Dia katakan, saya hendak menangkap momen atau saat di mana sang ayah pergi untuk menjemput anaknya. He says, and in my imagination, I can only imagine the father as he sees his son. He doesn't have time to go look for shoes. Sebab dalam bayangan saya, katanya, pada waktu sang ayah melihat anaknya, dia tidak ada punya waktu untuk cari sepatu atau pilih sepatu.
So he's on the porch, on the veranda, and he just grabbed the first two pair of whatever was there and he put them on to run. Jadi dia hanya melihat ada sepatu di situ, apa saja itu dia ambil dan dia pakai dan dia pergi lari. So this was called the picture, the God of mismatched shoes. Oleh karenanya lukisan tersebut diberi judul Allah dari sepatu yang tidak sepasang. The Father gets excited when the sinner comes home. Sang ayah sangat bersuka cita pada saat orang berdosa kembali pulang. But unfortunately, the story doesn't end here. Namun sayangnya kisah tersebut tidak berakhir di situ. The older brother is in the field working all day. Anak yang sulung berada di ladang, bekerja sepanjang hari. And in the evening, he comes home tired, and he hears music and dancing, a big party. Pada sore hari dia pulang, sudah letih, dia mendengar bunyi-bunyian, ya, musik-musik, ada pesta dan juga tari-tarian. And he asked one of the servants, "What is all of this?" And the servant said, "Your younger brother has come home." Dia bertanya kepada salah seorang hamba, "Ada apa ini?" Dan sang hamba menjawab, "Adikmu telah kembali." The Bible says he was angry. Alkitab katakan dia marah. He would not go in, and the father has to come out and talk to him. Dia tidak mau masuk, sampai-sampai sang ayah harus keluar dan bicara kepada dia. And he starts to complain. All of these years I have served thee. I have kept your commandment. Dia mulai mengeluh kepada bapaknya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa. Aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. But as soon as your son, he didn't even call him his brother. As soon as this, your son has come, you threw a party for him. Tetapi begitu anakmu kembali, ya, si anak sulung ini tidak mau sebut nama adiknya. Dia bilang sama ayahnya, begitu anakmu kembali, engkau membuat pesta baginya. The elder brother considers his life with the father. Si anak yang sulung ini mempertimbangkan hidupnya dengan ayahnya. He considers it a round of service, work, work, work. Dia mempertimbangkan bahwa hidupnya bersama bapaknya hanyalah rutinitas, bekerja dan bekerja. He shows that he is acting as a servant and not as a son. Dan dia menyatakan hal tersebut, memberikan dan dengan berkata demikian, dia menyatakan bahwa dirinya adalah hamba dan bukanlah anak. When he should have been enjoying his time at home with the father, he is only working and working to have some profit in the end. Gantinya dia menikmati waktu bersama ayahnya di rumahnya, tapi dia bekerja dan bekerja dengan harapan adanya keuntungan pada akhirnya. And the father, he tells him, dan sang ayah berkata kepada dia, verse 31, and he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Are you not happy just to be here with me? Tidakkah engkau merasa bahagia bersama aku di sini? At the beginning of the parable, the Bible, Jesus says that the father divided unto them his goods. So he had already divided the inheritance. Pada awal kisah ini dikatakan bahwa sang ayah membagi kepada dua anaknya hartanya. Artinya si sulung juga sudah menerima bagiannya. The younger son had squandered his part.
Si anak bungsu sudah boroskan bagiannya. And the father says, all that is left is yours. Dan sang ayah katakan, semua yang ada ini sekarang adalah milikmu. But you are working and working and working and not enjoying your time with me. Tapi engkau bekerja dan bekerja dan bekerja, tidak menikmati waktu bersamaku. You are acting as a servant, and your brother is acting as a son. Engkau bersikap sebagai seorang hamba, sementara adikmu bersikap sebagai seorang anak. The Bible doesn't tell us what the elder son did. Alkitab tidak menyatakan apa yang anak sulung lakukan. The elder son represented the unrepenting Jews during Jesus' time. Anak sulung ini menggambarkan orang Yahudi yang tidak bertobat pada waktu zamannya Yesus. All of the Pharisees from the time of Jesus until our time, even the Pharisees today. Itu menggambarkan orang Farisi yang sejak zaman Yesus hingga orang Farisi di zaman kita sekarang ini. They pride themselves because they have not gone far into sin, like the sinner. Mereka membanggakan diri mereka sebab mereka tidak pergi kepada dosa itu atau menjadi orang berdosa. They claim to be sons in God's house. Mereka menyatakan dirinya sebagai anak dalam rumah Allah. But they have the spirit of a servant. Tapi roh mereka adalah roh hamba. They serve God not out of love, but out of a hope of a reward at the end. Mereka melayani Allah bukan berdasarkan kasih, tetapi berdasarkan pengharapan akan keuntungan pada akhirnya. Unlike the Pharisees in Jesus' time, the Pharisees today get upset when sinners find Christ and come to God. Dan serupa dengan orang Farisi di zaman Yesus, Farisi zaman sekarang ini juga kecewa atau tidak senang bila mana orang berdosa kembali kepada Yesus. The freedom that they find in Christ is despised, and they set a lot of rules on people. Orang-orang Farisi ini membenci orang berdosa yang telah kembali dan merasakan kemerdekaan di dalam Yesus dengan cara membuat banyak peraturan bagi mereka. So for those of us who are Christians and who have always been Christians, this probably is a message for us. Dan bagi kita yang adalah orang Kristen atau yang baru Kristen, ini adalah pekabaran bagi kita. Sometimes our self-righteousness misrepresents the Father's character. Seringkali kebenaran diri kita menggambarkan dengan salah karakter Bapa. We should have a love for souls as God does. Kita harus mengasihi jiwa sebagaimana Allah. And pity those who are suffering in sin. Dan mengasihani mereka yang menderita dalam dosa. When we see misery, when we see people struggling, we will not look down on them. Pada waktu kita melihat penderitaan, pergumulan, orang-orang yang menderita dan bergumul, kita tidak memandang rendah pada mereka. The older son said, "Your son." He didn't call him brother. Si anak sulung katakan kepada ayahnya, anakmu itu. Dia tidak sebut saudaraku itu. But in the end, the father said, "It is meet that we should make merry," verse 32, "and be glad. For this thy brother was dead and is alive again. He was lost and is found." Tetapi bapaknya berkata dalam ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Let us remember that every person we see
is our brother, is our sister. Biarlah kita semua mengingat bahwa setiap orang yang kita lihat itu adalah saudari kita, saudara kita. Doesn't matter who they are, where they are, or what state they are in, they are God's children and therefore our brothers. Terlepas apapun latar belakang mereka, mereka itu adalah saudara kita di dalam Tuhan. When we deny others that privilege and refrain or do not call them or consider them fellow brothers and sisters, we show we are not sons of God. We have the wrong spirit. Pada saat kita menyangkal akan status mereka sebagai anak-anak Allah, pada saat kita menahan untuk menyebut mereka sebagai saudara, kita sebenarnya menyatakan bahwa kita bukan anak, sebab rohnya roh yang salah. Micah 6:6-8, he hath shown thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Mika 6 ayat 6-8 berkata, "Tetapi hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" We can work, we can make sacrifices, but let's not forget the love of Christ, the love of God the Father, and show it also to others. Kita bisa bekerja, kita bahkan bisa berkorban, tetapi jangan lupa kasih Allah Bapa dan kasih anaknya Yesus Kristus untuk kita nyatakan kepada sesama. 1 John 4:8, and I'd like to close with this: He that loveth not knoweth not God, for God is love. Sebagai ayat penutup, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Let us remember that each person we see out there is a fellow brother that God loves. Biarlah kita sebagaimana bertemu dengan sesama di luar sana, agar mengingat bahwa mereka adalah sesama saudara di dalam Tuhan. Very good. That's my message for today. When I read the parables of Jesus, it's so beautiful. Demikianlah pekabaran pada sahabat ini, saat kita membaca akan perumpamaan Tuhan Yesus, sangat indah pekabarannya. Reminds us to be like Jesus. It shows his character, the parables. Mengingatkan kita akan karakter daripada Yesus. Perumpamaan tersebut menyatakan tentang Yesus. And so I'd like to just also say or make an appeal. If there is someone here who has pulled away from the Father, has pulled away from Jesus, Satan is the one whispering, saying, you can't do it. You're not good enough. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya hendak memberikan panggilan kepada siapa saja yang sudah sempat meninggalkan Bapa, dan pada waktu kita hendak kembali, setan berbisik di telinga kita bahwa, oh, kamu belum terlalu baik. The Father will never reject someone who comes to him. Be like the prodigal son. Arise and go, and the Father will receive you. Allah, yaitu Bapa, tidak pernah menolak bila mana kita kembali kepadanya. Seperti anak yang hilang, bangkit dan kembali kepada Bapa. Our Father is a Father. Let us remember that. He has the heart of a real Father. He loves his children. Ingatlah bahwa Allah Bapa adalah Bapa kita sesungguhnya. Hatinya mengasihi kita sebagai anak-anaknya. So may God help us, those who need to return, and those of us who may act like the older brother to stop acting like the older brother and embrace and welcome those who are looking for the Father.
Dan bagi mereka yang rindu kembali, kembalilah. Bagi mereka yang sudah pergi meninggalkan Bapa, kembalilah. Sebagaimana anak yang hilang, karena Bapa akan menerima kembali kita dengan penuh sukacita. Dan bagi mereka bagi kita yang bersikap seperti anak sulung, agar kita pun bertobat dan menerima saudara-saudara kita yang kembali sebagaimana saudara dan keluarga dalam rumah Bapa kita. Should we pray? Yes. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for revealing to us that you are a Father. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyatakan dirimu sebagai Bapa kami. Lord, false theology, false doctrine has taken away the beautiful meaning of this word, Father. Ajaran yang salah, doktrin yang salah, teologi yang salah telah mengambil makna indah Allah Bapa dari kehidupan kami. Help us, Lord, as we believe the truth that you are a Father, help us to display your love to others as well. Tolong kami untuk menyatakan Engkau ya Bapa, menyatakan kasih-Mu kepada sesama. Since we believe you are a Father, let us show the world that you are our Father. Dan karena kami percaya Engkau adalah Bapa, biarlah kami menyatakannya kepada dunia. Lord, help us to love those who sometimes may not seem to deserve it. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi orang-orang yang sepertinya tidak layak untuk dikasihi. Help us to be pitiful and long-suffering like you. Tolong kami mempunyai perasaan iba dan panjang sabar sebagaimana Engkau. And Lord, we thank you that your arms are always wide to accept saint and sinner alike who fall and return to you. Biarlah kami serupa dengan tangan-Mu yang terbuka lebar bagi orang yang berdosa yang mau kembali. Thank you for the Sabbath where we can rest and focus and study your word. Terima kasih atas hari Sabat di mana kami boleh berhenti, beristirahat, dan fokus akan pekabaran firman-Mu. Refresh us with your spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Segarkan kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.